Tuhan di dalam Amsal pasal 18 ayat yang ke-14. Firman Tuhan ini yang akan memberkati kita semua pada pagi ini di tempat ini. Oke, kita baca sama-sama ya di depan. Boleh saudara yang tidak ada, kita baca di depan layar. 1, 2, 3. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Sekali lagi, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Puji Tuhan, kebenaran firman Tuhan ini akan memberkati kita dengan tema membangun semangat di dalam Tuhan. Amin. Jadi sepanjang minggu ini, bulan ini, firman Tuhan terus datang kepada kita dan memberkati kita supaya kita terus membangun semangat kita di dalam Tuhan. Karena saya mau katakan kepada saudara bahwa selama kita hidup di dunia akan beragam persoalan terjadi di dalam kehidupan kita. Beragam persoalan bisa saja menimpa kita, siapa saja persoalan itu akan terjadi. Amin. Persoalan tidak pernah memandang dia orang kaya atau orang miskin. Persoalan itu tidak akan memandang dia anak Tuhan atau bukan anak Tuhan. Persoalan itu tidak pernah memandang baik itu orang muda, baik itu orang tua. Tapi persoalan itu selama kita hidup di dunia, semua persoalan pasti kita alami. Amin. Atau ada di tempat ini ada yang tidak pernah merasakan yang namanya persoalan hidup selama dia hidup? Coba angkat tangan. Yang tidak pernah mengalami persoalan. Saya percaya kita semua mengalami persoalan. Amin. Dan firman Tuhan berkata, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Jadi saya mau katakan firman Tuhan sudah jelas kepada kita bahwa sepanjang hidup kita akan beragam persoalan datang terjadi. Tapi firman Tuhan jelas berkata bahwa orang yang bersemangat di dalam Tuhan, ia dapat menanggung penderitaannya. Amin. Jadi saya mau katakan kepada kita pagi ini, apapun itu persoalan yang engkau alami dalam hidupmu, baik itu ringan, baik itu berat persoalan, tetapi jelas firman Tuhan berkata, orang yang bersemangat ia dapat menanggunginya. Amin. Saya percaya dan saya sangat yakin saudara adalah orang-orang yang sanggup menghadapi setiap persoalan yang terjadi atas hidup saudara. Bukan karena saudara hebat, karena ada Yesus bersama dengan saudara. Karena ada Tuhan bersama dengan saudara. Jadi saya mengatakan, ketika persoalan terjadi, jangan kecewa, jangan putus asa, jangan sampai sedikit persoalan saudara minum racun supaya saudara mati. Amin. Ya, sedikit persoalan saudara gantung diri. Itu bukan jalan keluar. Amin. Jalan keluar dalam menghadapi persoalan bukan kita menyelesaikan kehidupan kita di bumi ini, tapi untuk menanggung setiap penderitaan itu kita hanya hadapi di dalam Tuhan. Karena firman Tuhan jelas bahwa persoalan-persoalan yang kita hadapi tidak akan melebihi kekuatan kita. Jadi mari setiap kita, coba kita baca 1 Korintus 10 ayat 13. Jadi walaupun masalah silih berganti, saya mau katakan kita tidak boleh menyerah. Jangan kita menyerah dalam menghadapi setiap persoalan. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Ada jalan. Jadi setiap persoalan pasti ada jalan. Tidak ada persoalan yang tidak ada jalan keluarnya. Dan firman Tuhan berkata bahwa kita sanggup. Jadi apapun yang engkau alami dan engkau rasakan dalam hidupmu, percaya bahwa engkau sanggup melewatinya. Amin. Saudara sanggup apapun itu. Karena saya mau katakan dalam hidup ini beragam persoalan akan terjadi. Yang kita tidak pernah pikirkan, yang tidak pernah kita rancangkan, itu bisa saja terjadi. Tapi saya mau katakan kepada kita bahwa kita dapat menanggungnya. Dan firman Tuhan berkata, Yesus selalu setia dan Dia selalu ada untuk memberikan jalan keluar.
Jadi jangan pernah kita putus asa. Jangan pernah menjadi orang yang cepat menyerah. Karena saya mengatakan dalam hidup ini akan begitu banyak beragam persoalan terjadi. Coba kita masuk poin yang pertama. Membangun semangat orang yang bersemangat di dalam Tuhan. Poin yang pertama saya katakan memiliki keberanian. Orang yang bersemangat di dalam Tuhan, poin yang pertama saya katakan memiliki keberanian. Jadi kita yang ada di dalam Tuhan, kita harus memiliki keberanian. Jadi saya mau katakan bahwa orang yang bersemangat memiliki keberanian untuk bertindak. Jadi kita harus bertindak menghadapi setiap badai persoalan yang terjadi. Kita harus bertindak. Kenapa kita bertindak? Karena kita punya Tuhan yang membela kita. Amin. Coba kita baca Daniel 3 ayat 17 sampai 18. Daniel pasal 3 ayat 17 sampai 18, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuhanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuhanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuhanku dirikan itu. Ya, jadi ini ketika Sadrak, Mesak dan Abednego yang ketika diperhadapkan dengan persoalan yang begitu rumit bahwa mengancam nyawa mereka, bahwa mereka akan binasa kalau tidak menyembah kepada patung yang dibuatkan oleh Raja Nebukadnezar, maka firman Tuhan berkata bahwa mereka akan dibuatkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Tapi di sini kita melihat bahwa Sadrak, Mesak dan Abednego mereka tidak takut, mereka tetap memiliki keberanian dan mereka bertindak. Amin. Mereka berkata bahwa supaya Tuhanku tahu, kalau seandainya Tuhan tidak melepaskan kami, kami tidak akan tetap menyembah kepadamu. Kami biar mati binasa. Lebih bagus kami mati karena Tuhan, karena daripada kami mati karena kompromi. Amin. Karena Sadrak, Mesak dan Abednego mereka tahu bahwa hidup pasti mati. Amin. Tapi yang mereka tahu bahwa kita mati dalam hal apa? Mereka yakin bahwa kalau mereka mati karena kebenaran, tempat mereka adalah surga yang kekal. Amin. Tapi kalau mati karena dosa, jiwa mereka pasti akan binasa. Sehingga mereka bertindak. Jadi mereka berani berkata tidak, dan mereka pun berani bertindak menerima hukuman yang sudah ditetapkan oleh Raja. Mereka berani bertindak dan mereka berani menerima hukuman yang sudah ditetapkan oleh Raja. Karena Sadrak, Mesak dan Abednego mereka sudah punya komitmen. Mereka tidak mau pernah kompromi. Amin. Jadi saya mau katakan kepada kita yang ada pagi di tempat ini, supaya Tuhan membela kita, jangan pernah kompromi dengan dosa. Amin. Tetap berdiri teguh atas kebenaran firman Tuhan. Pertahankan firman Tuhan. Tuhan pasti membelamu. Walaupun engkau diperhadapkan dengan situasi yang benar-benar mengancam nyawamu, tapi ketika engkau berdiri atas firman Tuhan, Tuhan ada untuk membela. Amin. Jadi mari, jangan takut untuk kompromi. Tetapi mari, takutlah kalau kita kehilangan